Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita ada pembelajaran matematika peminatan, dan hari ini kita akan melanjutkan materi tentang aplikasi turunan fungsi trigonometri. Kangen lorong sekolah? Yuk semangat. Coba untuk aplikasi turunan fungsi trigonometri, kemarin kita sudah membahas tentang titik stasioner dan jenisnya. Ini di pembelajaran minggu lalu. Kemudian nanti kita akan mempelajari tentang nilai maksimum dan minimum, kemudian selang kemonotonan fungsi, dan juga kemiringan garis singgung. Nah, untuk hari ini yang kita bahas adalah nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri. Yang perlu diperhatikan di sini, untuk menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri itu ada prinsip dasarnya. Prinsip dasarnya ini silahkan ditulis di buku catatan kalian masing-masing ya. Yang terpenting di sini, kita harus mengetahui dulu yang namanya f double aksen x atau turunan kedua dari fx, kemudian f aksen x atau turunan pertama fx. Di sini yang perlu kita perhatikan dalam menentukan nilai maksimum atau nilai minimum adalah jika f double x-nya itu lebih dari 0 pada saat f aksen x-nya sama dengan 0, maka dia merupakan titik minimum. Begitu ya. Jadi kalau pertama berarti kita cari ini dulu, f aksen x sama dengan 0. Dicari dulu ketemu x-nya berapa. Setelah ketemu x-nya berapa, kita masukkan ke turunan kedua. Pada saat kita masukkan ke turunan kedua, kok ternyata dia hasilnya lebih dari 0, berarti nanti fx-nya adalah nilai minimum. Diperhatikan ya, ini fx, f aksen x, f double aksen x. Nah, yang kedua, jika f double aksen x-nya kurang dari 0 pada saat f aksen x-nya sama dengan 0, maka fx-nya adalah nilai maksimum. Tapi jika f double aksen x-nya sama dengan 0 pada saat f aksen x-nya sama dengan 0, fx-nya kita turunkan dulu. Setelah kita turunkan ketemu x ya. Nah, setelah ketemu x, kita masukkan ke turunan kedua, kok dia hasilnya 0, berarti gagal. Kita tidak bisa menggunakan tes turunan kedua. Di sini kita sedang menentukan nilai maksimum dan minimum fungsi trigonometri menggunakan tes turunan kedua. Kalau menggunakan tes turunan kedua, artinya kita tidak perlu mengecek fungsi naik dan fungsi turunnya. Tapi kalau setelah kita cari f double aksen x-nya kok sama dengan 0, berarti kita masih harus mengecek menggunakan fungsi naik, fungsi turun yang seperti ini kemarin. X-nya berapa, dicek dia naik atau dia di sini positif atau di sini turun, di sini naik. Nah, berarti di sini nilai maksimum, di sini nilai minimum. Berarti kan kemarin seperti itu yang kita gunakan. Hari ini kita menggunakan tes turunan kedua atau uji turunan kedua, sehingga kita tidak perlu melakukan seperti ini. Begitu ya. Mungkin teorinya terlalu rumit, supaya mudah kita langsung ke contoh soalnya saja. Nah, contoh soalnya di sini, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi y sama dengan sin y sama dengan 2 sin x untuk x lebih dari sama dengan 0 dan x kurang dari sama dengan 360. Kalau kita mau menentukan nilai maksimum dan nilai minimum fungsi trigonometri menggunakan turunan, menggunakan uji turunan kedua, berarti kita harus mencari dulu yang namanya turunan pertamanya berapa, turunan keduanya berapa. Untuk mencari turunan fungsi trigonometri, kalian sudah paham di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya, seperti ini. Nah, kalau turunan pertama dan keduanya sudah ketemu, tinggal kita
Cari pembuat nilai maksimum atau minimumnya dengan syarat turunan pertamanya sama dengan 0. Intervalnya ini ya, dari 0 sampai dengan 360. Turunan pertamanya itu adalah 2 cos X, berarti 2 cos X sama dengan 0, sehingga cos X sama dengan 0, cos X sama dengan cos 90. Nah, ini kita kerjakan menggunakan persamaan trigonometri. Karena di sini cos, ya kita gunakan yang persamaan miliknya cos. K-nya saya mulai dari 0 sampai dengan 2. Ternyata kalau K-nya 2 sudah tidak memenuhi. Kok tidak memenuhi? Kenapa? Intervalnya hanya dari 0 sampai 360. Berarti kalau nilai X-nya di atas 360 ya sudah tidak memenuhi, tidak usah dihitung, tidak masalah. Di sini X-nya ketemu 90 dan 270. Nah, X-nya sudah ada, hanya saja nilai maksimum dan nilai minimumnya berapa, kita kan belum tahu. Kita lanjutkan ke uji turunan kedua. F double aksen X sama dengan min 2 sin X. Kita masukkan untuk yang X 90, karena tadi ketemunya X nya 90 dan 270, berarti kita masukkan semua ke turunan keduanya. Turunan keduanya itu adalah min 2 sin X. Kalau X nya 90, ternyata hasilnya min 2, berarti hasilnya kurang dari 0. Karena F double aksen X nya kurang dari 0, maka ini merupakan nilai maksimum. Ini merupakan tempat titik maksimumnya. Tapi nilainya berapa? Nilainya ya kita masukkan ke Fx. Fx sama dengan 2 sin X. Berarti F90 sama dengan 2 dikali sin 90. Hasilnya 2. Berarti nanti nilai maksimumnya adalah 2 pada saat X-nya 90 derajat. Ketemu nilai maksimumnya. Terus sekarang kita cek untuk X sama dengan 270, karena tadi kan kita ketemunya X-nya 90 dan 270. Untuk X sama dengan 270, kita masukkan F double aksen 270 sama dengan min 2 sin 270. Sin 270 itu min 1, min 2 kali min 1 hasilnya 2. Ternyata F double aksen X nya lebih dari 0, berarti ini tempatnya untuk titik minimum. Nilainya berapa? Kita masukkan ke dalam Fx. Fx sama dengan 2 dikali sin X sama dengan 2 dikali sin 270. 2 kali min 1 hasilnya min 2, berarti nilai minimumnya adalah min 2 pada saat X nya 270. Nah, seperti itu. Cukup sederhana, hanya yang penting kalian harus memahami prinsip dasarnya. Ini ibu ringkas menjadi seperti ini, dirangkum seperti ini, atau lebih lengkapnya ini silahkan kalian tulis begitu ya. Setelah ini kita akan berdiskusi di grup, silahkan dipahami dulu, kalau ada yang belum paham silahkan ditanyakan. Penjelasan dari ibu cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.